Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizatul Karimah dengan NIM 24036174 dari kelas PM 2024E. Jadi di video kali ini saya akan membuktikan teorema 8.18 yang berbunyi ruas garis yang menghubungkan titik-titik tengah dua sisi sebuah segitiga adalah sejajar dengan sisi ketiga dan panjangnya setengah dari panjang sisi ketiga tersebut. Diketahui segitiga ABC dengan D dan E berturut-turut adalah titik tengah AB dan BC. Buktikan bahwa ruas garis DE itu sejajar dengan ruas garis AC dan DE itu panjangnya adalah setengah AC. Nah, kemudian karena ini diketahui titik tengah D itu tengah dari AB, kita tulis di sini D. Kemudian selanjutnya E ini adalah titik tengah dari BC. Nah, kemudian yang selanjutnya kita tulis bukti. Kita misalkan titik F adalah titik pada sinar yang berlawanan dengan ED, dengan sinar garis ED. Nah, kemudian kita buat misalkan titik F ini sebagian hingga EF itu akan sama dengan panjangnya dengan ED. Misalkan F ada titik pada sinar yang berlawanan dengan sinar garis ED. Karena sinar garis ED ini ada di sini, jadi kita buat misalkan titik F di sini. Yang panjangnya EF itu akan sama dengan ED. Nah, kemudian setelah itu, karena E ini adalah titik tengah dari BC, maka panjang dari EB itu akan sama dengan panjang dari EC. EB itu sama dengan EC. Maaf tadi yang ini alasannya karena teorema penempatan titik. Dan yang EB itu sama dengan EC ini definisi titik tengah. Nah, kemudian yang selanjutnya BEJ ini akan kongruen dengan sudut FEC karena ini adalah sudut yang bertolak belakang. Sudut BED itu akan kongruen dengan sudut CEF karena sudut bertolak belakang. Nah, kemudian karena sudah diketahui bahwa tadi EF ini sama dengan ED, kemudian BE itu sama dengan EC, maka dan ini sudah diketahui bahwa sudut BED kongruen dengan sudut FEC, maka segitiga BED itu akan kongruen dengan segitiga CEF. Menurut sudut sisi. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena segitiga BED ini kongruen dengan segitiga CEF, maka sudut dari DBE itu juga akan kongruen dengan sudut dari FCE. Sudut DDE DBE itu akan kongruen dengan sudut FCE. Ini akibat segitiga BED ini kongruen dengan segitiga CEF. Nah, kemudian yang selanjutnya,
AB ini akan sejajar dengan CF, karena ini berdasarkan teorema yang berbunyi jika dua garis dipotong oleh suatu transversal dan jika sepangsal sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut kongruen. Maka dua garis tersebut sejajar. AB garis AB itu akan sejajar dengan garis CF. Berdasarkan teorema yang berbunyi jika dua garis dipotong oleh suatu transversal dan jika sepasang sudut dalam perseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Dan diketahui jika dua garis dipotong oleh suatu transversal dan jika sepasang sudut dalam berseberangan kongruen. Dalam berseberangan ini DBE dan FCE di sini dan di sini ini kongruen, maka dua garis tersebut yang dipotong oleh suatu garis transversal tadi itu akan sejajar. Nah, selanjutnya berdasarkan teorema yang berbunyi bahwa jika dua garis dipotong oleh suatu transversal dan jika sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut adalah sejajar. Kita misalkan dua garisnya itu ini, kemudian dipotong oleh suatu transversal ini. Nah, kemudian sepasang sudut dalam itu dalam berseberangannya itu kongruen, jadi sudut DBE dan sudut FCE. Nah, maka dari itu dua garis ini akan sejajar. Kemudian selanjutnya, karena tadi D ini ada di tengah dari AB, maka panjang dari AD itu akan sama dengan DB. Definisi di tengah. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena tadi AB ini sejajar dengan CF, maka DB juga akan sejajar dengan CF. Nah, ini DB itu akan kongruen dengan CF, karena tadi sudah diketahui bahwa segitiga BED kongruen dengan segitiga CEF. Jadi panjang dari DB itu akan sama dengan FC. Bagian kesesuaian dua segitiga kongruen adalah kongruen. Nah, kemudian DB itu sama dengan FC, panjang DB sama dengan FC. Definisi dua ruas kongruen. Nah, kemudian yang selanjutnya, berarti AD itu akan sama dengan FC, karena tadi sudah diketahui bahwa AD ini sama dengan DB. Nah, kemudian DB itu sama dengan FC, maka menurut sifat transitif AD itu sama panjangnya dengan FC. Nah, maka ADFC ini adalah jajar genjang.
Ini menurut teorema jika dua sisi sebuah segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Nah, kemudian selanjutnya DE itu akan sejajar dengan AC. Ini menurut definisi jajar genjang. Karena tadi kan sudah ada ADFC ini adalah jajar genjang, maka DE itu akan sejajar juga dengan AC karena DF itu kan sejajar dengan AC. Maka karena E ini juga masih bagian dari F, maka DE itu juga akan sejajar dengan AC. Kemudian selanjutnya DE itu setengah dari DF. Karena ini panjangnya DF, dan E itu ada di tengah dari DF, maka panjang dari DE itu akan setengah dari panjang DF. Ini menurut langkah EF sama dengan ED. Nah, kemudian selanjutnya DF itu kan sama dengan AC. Karena sisi-sisi berhadapan jajar genjang kongruen. Nah, selanjutnya kita substitusikan karena tadi sudah diketahui bahwa DF itu sama dengan AC. Nah, kemudian kita masukkan ke DE sama dengan setengah DF ini. Kita ganti dengan setengah AC. Substitusi dari DF sama dengan AC. Jadi terbukti bahwa panjang dari DE ini akan sejajar dengan AC. Ini, kemudian dan DE itu panjangnya dari setengah AC. Cukup sekian pembuktian dari teorema 18 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.